itu an-nisa adalah wanita. Jadi umumnya adalah wanita yang masuk di neraka. Wallahu a'lam. Hadis terakhir, monggo Bu diartikan. Ya Ustadz, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat yang paling benar yang dikatakan seorang penyair adalah kalimat yang dikatakan oleh Labid. Dia bersyair, segala sesuatu selain Allah adalah batil. Orang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asdaku kalimatin, sebaik-baik kalimat, ya, sebaik-baik kalimat. Qolaha asyair, perkataannya penyair. Nah, ini yang di sini ada yang mengatakan, oh bersyair itu boleh, bernyanyi itu boleh, karena ada syair yang lebih baik. Ya, ada syair yang lebih baik. Syair yang mengingatkan kita kepada Allah, yang mengarahkan kepada Allah. Kalimatul Labid, yaitu kalimatnya Labid. Labid ini seorang penyair. Nah, apa isinya? Ala kullu syai'in ma khalaqallahu batilan. Ingatlah setiap sesuatu, ya, setiap sesuatu yang ada di dunia ini, ya, setiap sesuatu yang ada di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala batilan, batil. Jadi pokoknya segala sesuatu yang selain Allah batil. Selain Allah batil. Ini menunjukkan apapun yang diperintahkan oleh Allah, baik itu berat, baik itu ringan, itulah yang terbaik. Dan selain itu batil. Selain itu batil. Jadi apa kata Allah, itu yang terbaik. Selainnya batil. Itu kalimat yang terbaik. Nah, jadi kita yakini apapun yang menjadi yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, otomatis kalau bersumber dari Allah, ya lewat siapa? Ya lewat Rasulnya. Maka atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Selain itu, kata Labid adalah batil. Itu kalimat yang luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, ya, khususnya bagi saya pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuknya kepada kita semuanya dan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ayat-ayatnya dan hadis Rasulnya. Amin ya alamin. Saya kembalikan. Monggo. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz, ilmunya sangat bermanfaat sekali tadi tentang hadis-hadis. Dan kita memasuki sesi 2, sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa bertanya langsung pada Ustadz, masih ada banyak waktu. Di sini sudah terlihat Pak Kodar selalu rajin. Pak Kodar silahkan untuk memulai pertanyaan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya. Barangkali ada ralat sedikit Pak, cuman sedikit saja. Monggo. Yang dimaksud 500 tahun itu saya pernah baca begini hadis. Jadi ukuran 500 tahun atau 1000 tahun di dunia itu sama dengan sehari. Tapi keterangan Pak Ustadz tadi 500 tahun plus setengah hari. Ini mana yang benar saya juga kurang tahu. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Baik. Saya lihatkan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara, masuk al-fuqara, para orang fakir, al-jannata, ke surga. Qoblal agniya, sebelum orang-orang kaya. Berapa? Bi khamsi mi'atin,
amin nisfu yaumin. Dengan 500 tahun. 500 tahun setengah hari. Ya, 500 tahun setengah hari. Karena itu ada kalimat tidak ada pisahnya. Bi khamsi amin wal nisfi yaumin. 500 tahun setengah hari. Nah, ya wallahu alam, ada yang menerjemahkan begitu, ya boleh-boleh saja. Ya, monggo. Apa itu sudah terjemahan itu kan pendapat masing-masing. Monggo. Ini Pak Ustadz. Terima kasih. Contoh seperti Rasulullah dengan Nabi Sulaiman itu 40 tahun apa 400 tahun gitu. 40 tahun enggak, kalau nggak salah. Itu aja. Terima kasih Ustaz. Nggih, monggo. Mungkin ada yang lain? Ada Pak, ada Ustadz. Itu Bapak Dwi Agus. Monggo Pak Agus. Assalamualaikum Pak Ustadz, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menyambung masalah musik, Pak Ustadz. Kok agak enggak jelas Pak, agak didekatkan. Nggih, Pak Ustadz. Nah, itu jelas. Jelas Pak Ustadz nggih. Nggih. Ya, Ustadz, tentang musik Pak Ustadz. Ada yang katanya ada yang bilang itu diharamkan Pak Ustadz. Dan bulan saya ini kan juga ya suka tapi tidak suka sekali, tapi ya suka itu ya. Dengar musik kayak dangdut, karaoke apa diharamkan Pak Ustadz. Baik. Di hadis yang terakhir ya, tentang musik. Sebentar, saya carikan. Nah, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asdaku kalimatin, sebaik-baik kalimat. Qala syair. Ya, qala berkata kalimat itu asyair, penyair. Ya, penyair itu bahasa kita sekarang boleh dikatakan penyanyi, boleh dikatakan ya pembaca puisi, boleh dikatakan nah, itu penyair. Nah, berarti apa yang terbaik? Kalimatun, kalimatnya, ucapannya. Itu berarti boleh. Bahkan ada tentang merayakan hari raya itu ada sahabat Abu Bakar, ada orang yang nyanyi-nyanyi dengan senangnya di depan rumah Rasulullah. Nah, kemudian Abu Bakar marah. Nah, Rasulullah memarahi Abu Bakar, jangan. Karena pada dasarnya setiap orang untuk merayakan hari raya itu sebagaimana kondisinya masing-masing. Nah, itu begitu. Sehingga seakan-akan bahwa ini boleh. Nah, kalimatul labid. Jadi yang penting adalah kalimatnya ini. Kalimatnya ini mendekatkan kepada Allah apa tidak? Ataukah menjauhkan dari Allah apa tidak? Karena pada dasarnya kebanyakan penyanyi itu kalimatnya menjauhkan diri kepada Allah. Itulah yang menyebabkan kemudian itu dilarang. Jadi nyanyinya tidak dilarang, yang dilarang adalah kalimatnya. Kalimatnya, apakah kalimatnya itu mendekatkan diri kepada Allah atau tidak. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilun. Apa kalimatnya? Segala sesuatu yang tidak mendekatkan kepada Allah, selain Allah,
batal. Segala sesuatu selain Allah batal. Oh, itu kalimat yang puncak. Pokoknya selain Allah saya tidak mau. Selain Allah saya anggap salah. Nah, itu kalimat puncak. Kalau tauhid ya puncaknya. Nah, selain Allah salah itu berarti la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak ada apapun kecuali dari Allah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan permasalahan kecuali Allah. Tidak ada apapun, pokoknya selain Allah tidak. Nah, itu kalimat puncak. Sehingga afdhalul dzikri la ilaha illallah. Kalimat yang terbaik, kalimat zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah. Bahkan dengan la ilaha illallah ini, orang yang biasanya kafir, orang yang bertahun-tahun dia tidak Islam, kufur, ingkar, musyrik dan lain sebagainya, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kemudian dia menjadi masuk surga, penghuni surga. Begitu, Pak. Kan gini Pak Ustadz, kan kita kan saya punya sakit Pak Ustadznya, kan kita harus selalu bahagia Pak Ustadz. Selalu bahagia. Jadi kalau saya bahagia itu kadang-kadang saya lewatkan, maaf, saya itu karaoke di rumah gitu Pak Ustadz. Jadi hati saya itu gembira, senang. Jadi otomatis kalau senang, kata pakar-pakar itu bisa istilahnya mengurangi lah Pak Ustadz gitu loh Pak Ustadz. Jadi bahagia itu ada versinya berarti ya. Ini Pak Ustadz. Ada versi sampean saya menjadi bahagia itu kalau Bisa bagus. kalau saya dengarkan musik, oh saya bahagia ini. Pak Ustadz makin dia pusing loh, Pak. Itu berarti jenengan harus diservisin. Diservis. Kalau saya ini beralih. lewat itu Pak Ustadz, baru hati seneng gitu kan. Iya. Di rumah terus Pak Ustadz, kan kita ini akhirnya ya nggak setiap hari Pak Ustadz, mungkin ya seminggu sekali 2 kali gitu. Kalau siang gitu Pak Ustadz ngapunten itu nyanyi karena kita di rumah Pak Ustadz. Jadi yang pertama kali diganti. Al-Quran itu juga ada musiknya, ada tandanya. Buktinya ada 1 ketukan, ada 2 ketukan, ada 3 ketukan. Nah, tangga nada juga begitu. Saat kita lagu-lagu itu nyanyi, itu ada begitu. Kemudian tinggal suaranya. Ada suaranya yang enak, ada suaranya yang falas, ada begitu juga penyanyi. Tinggal suara. Nah, maka dicoba. Nah, kalau jenengan sekarang ini setelah tahu sebelum membaca Al-Quran di sini, Pak, sebelum ikut taksin di sini, sama sesudah ikut taksin, rasanya ya apa? Iya Pak Ustadz, selama saya ikut di taksin, alhamdulillah saya sering baca Quran Pak Ustadz. Sering baca, tetap juga sering baca Pak Ustadz. Ya, kan rasanya lain. Iya, benar Pak Ustadz. Lagu itu rasa. Dengan lagu itu punya rasa yang sampai iling sing enggak. Sampai iling sing wah masa pacaran, iling sing enggak. Iling mantan dan lain sebagainya. Nah, saat jenengan baca Al-Quran sekarang kan sama juga rasa. Tapi rasanya kan beda. Rasanya beda. Wallah alam. Padahal kadang-kadang kita tidak tahu artinya, nggak tahu. Tapi rasanya beda. Rasanya beda. Nah, coba yang pertama diganti dengan itu. Meskipun volumenya tidak terlalu banyak. Tapi mungkin sedikit-sedikit diganti. Sehingga telinga kita mulai akrab dengan Al-Quran.
Al-Quran. Lesan Iya, kita Ustaz. mulai akrab dengan Al-Quran. Diganti. Jadi dicoba dikurangi yang biasanya akrab dengan siapa? Didi Kempot ya dikurangi. Ya, Pak Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ya. Alhamdulillah, selama saya ikut ini Pak Ustaz, memang agak berkurang Pak Ustaz. Ya. Agak berkurang, tapi kadang-kadang ya rasa pingin itu masih ada gitu Pak Ustaz gitu ya. Ya. Yang kedua, supaya bisa mengurangi ya harus berjuang. Ya, harus berjuang. Lanah diannahum subulana, ada kalimat lanah diannahum subulana, barang pasti akan saya tunjukkan jalannya. Nah, kita kan pingin dapat petunjuk itu. Dan Allah memberikan kepastian, pasti akan saya berikan jalannya. Maka sebelum lanah diannahum subulana itu ada kalimat waman jahadu fina. Barang siapa yang bersungguh-sungguh fina di dalam jalan Allah, maka pasti akan saya tunjukkan. Nah, di sini ada kalimat jahadu. Jahadu itu artinya jihad. Nah, untuk meninggalkan suara-suara nyanyi dan lain sebagainya, padahal itu hobinya bukan main. Oh, ini butuh jihad. Butuh jihad. Butuh perjuangan. Jadi, ya kadangkala kalah dikit ya gak apa-apa lah, pokoknya ojo kalah kakek. Dalam perjuangan kita, perang kita, hari ini ternyata saya kalau dinilai dari 100, hari ini jihad saya untuk meninggalkan hal ini dapat nilai 40. Saya masih kalah. Besok nilainya saya tingkatkan. Besok lagi nilainya saya tingkatkan. Yang penting jahadu fina, sungguh-sungguh. Begitu Pak. Jangan sampai kemudian kalah, kemudian menyerah. Karena di situ ada kalimat jahadunya. Berjuang. Kalau berjuang, pasti yang namanya berjuang itu berat. Begitu Pak Dwi. Terima kasih Pak Ustadz. Monggo Brin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau tanya Ustadz Dirin. Iya, monggo. Iya. Alhamdulillah dengan pencerahan pagi hari ini, hadis-hadis yang disampaikan Ustadz membuka hati kita makin seperti itu tadi Pak Agus, biasa karaoke menjadi mengurangi dengan membaca Al-Quran. Nah ini tadi yang saya sempat saya menjadikan pertanyaan saya, harta yang kita miliki sebenarnya adalah sedekah kita, apa yang kita sedekahkan. Nah pada saat kita yang terjadi Ustadz kadang-kadang kita ini ditipu orang, sampai sedekah aja kita akhirnya mengurangi karena sudah habis ditipu orang Ustaz. Ini yang ditipu orang itu juga merupakan sedekah kita Ustaz. Padahal tujuan kita sedekah tidak seperti itu. Bagaimana Ustaz memahami hal-hal yang seperti ini? Sampai kita mengurangi semuanya, mau sedekah ke masjid, mau ke ini. Akhirnya habis hal ini mengurangi jatah yang mau kita sedekahkan karena ditipu orang yang setiap bulan, setiap tahun kita harus membayar seperti itu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Baik. Yang harus kita simpulkan, yang pertama ada yang namanya keinginan sedekah. Yang kedua ada yang namanya ditipu orang. Yang ditipu orang ini ayatnya wama asobakum mim musibatin wabima kasabat aidikum. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin memberikan ujian. Karena jenengan saya harus bisa. Saya harus bisa setiap hari sedekah 100.000. Saumpama. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala anggaplah ini sebuah ujian. Bukan sebuah musibah. Sebuah ujian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan ujian kepada sampean supaya
ujian ini jenengan ya apa kalau sampean ujiannya ditipu orang? Sampean masih tetap sedekah 1.000 apa enggak? Nah, itu. Sampean tetap sedekah 1.000 apa Mbak? Kata Allah, kamu sudah berjanji, maka kamu saya uji. Nah, sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu, saya kalau punya anak, saya janji akan saya kurbankan untuk Allah. Nah, ditagih. Kon wis janji. Temen enggak? Nah, kita sudah janji setiap hari 100.000. Maka Allah memberikan ujian. Nah, yang aman, anggap itu sebagai ujian Allah. Kata Allah, hatta na'lamul mujahidina minkum was-sabirin. Sampai saya tahu betul apakah kamu ini orang-orang yang mujahid, sungguh-sungguh dalam menghadapi ujian, was-sabirin atau orang-orang yang sabar. Nah, jadi target Allah itu adalah untuk tahu kita ini sungguh-sungguh dalam apa yang kita janjikan itu atau kita sabar. Ini target Allah. Yang kedua, anggap itu sebagai musibah. Nah, jadi anggap itu sebagai musibah. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tapi biasanya musibah itu kita tidak pernah ada janji dulu. Kalau kita ada janji, itu ujian. Tapi kalau tidak pernah ada janji, maka itu namanya musibah. Nah, laki-laki sama istri itu kan pernah ada janji, Pak. Qabil tu nikahaha wa taswija. Saya terima nikahnya. Lah itu janji. Nah, janjinya ini dengan satu kalimat ini, maka janjinya diuji oleh Allah dengan banyak ujian itu. Nah, kalau tidak ada janji, ya namanya musibah. Kalau ada janji, namanya ujian. Maka dalam suami istri itu semuanya ujian. Yang satu janji menerima, yang satu janji untuk bisa menerima suaminya, bisa menerima lah, begitu. Itu janji. Maka dalam hidup itu suami istri itu namanya ujian. Tapi kalau musibah itu tidak ada janji. Nah, kalau musibah itu fabima kasabat aidikum. Disebabkan karena perbuatan kita. Nah, baru kita teliti apa perbuatan kita yang kurang, apa perbuatan kita yang salah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada kita semacam itu. Nah, begitu, Bu. Kemudian ada lagi sedekah. Nah, karena kita janjinya ini sedekah. Kita sudah berharap karena saya pasti akan bisa. Nah, maka muncul berbagai macam ujian karena saya berjanji saya akan sedekah setiap hari. Maka saya sering katakan jangan banyak janji. Apalagi kepada Allah. Kalau banyak janji itu Masya Allah akan diuji oleh Allah. Ya, akan diuji oleh Allah. Benar nggak janjimu? Benar nggak janjimu? Ya? Kalau sudah benar nggak janjimu, kemudian diuji lagi. Benar nggak kamu itu sungguh-sungguh? Ya, kalau sudah benar, janjinya sudah benar, diuji lagi, benar nggak kamu sungguh-sungguh? Kalau sudah sungguh-sungguh, diuji lagi, benar nggak kamu sabar? Ya, yes, pokoknya duit kepingin sedekah saat itu wes sedekah saja. Gak usah janji saya setiap hari harus sedekah sekian. Saya kalau ketemu ini, ya gak usah janji. Ujiannya tambah banyak, ujiannya tambah berat. Nah, kita kan nggak mau diuji banyak-banyak. Nah, ujian kepada kita itu apa? Ya mungkin karena kita banyak janji kepada Allah. Saya berjanji, saya akan membahagiakan istri saya. Seumpama, karena kita Qabil itu. Ternyata orang-orang yang di kantor itu, ya lihat orang lain, waduh, janjinya ya opo ini. Ya,
diuji, temen apa enggak, temen apa enggak. Kalau wis temen, ya sabar apa enggak, sabar apa enggak. Nah, karena Allah hatta na'lamul mujahidina minkum wassabirin. Sampai saya tahu kamu betul-betul mujahid, bersungguh-sungguh, ya, berjuang untuk keluargamu, saumpama ini keluarga. Berjuang untuk sedekah, saya ingin tahu. Nah, as-sabirin, ataukah kamu sabar? Nah, sabar itu bagaimana bisa sabar? Kadang-kadang kita, ya Allah, bagaimana saya bisa sabar? Ya Allah, saya nggak punya ini, nggak punya inilah. Kan begitu aja. Bagaimana saya bisa sungguh-sungguh? Maka jangan banyak janji. Jangan banyak janji. Karena kalau banyak janji itu akan banyak ujian. Ya, lebih baik kalau punya, ya saat punya, ya sudah dikasihkan saja. Ya, nggak usah janji-janji. Kalau sekali janji, maka bisa saja ujiannya 10 kali. Karena untuk menunjukkan kesungguhan dan untuk menunjukkan kesabaran. Begitu, Bu Dwi. Insya Allah. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teruskan Bu Dwi tadi, masuk yang janji-janji tadi. Katakanlah sudah kita pernah janji, Ustaz. Sudah berlangsung lah, katakanlah janji. Mungkin 1 tahun atau 2 tahun kira-kira itu. Terus tadi kan informasinya kalau bisa jangan janji. Untuk narik janji itu gimana, Ustaz? Nah, untuk narik janji itu kalau orang Islam harus berpuasa. Puasa. Harus berpuasa 3 hari lagi. Berturut-turut lagi. Niatnya apa, Ustaz? Ya, niat janji. menghilangkan janji. Menepati itu. Maka hati-hati, jangan banyak janji. Janjiku bisa naik saat qabil tu nikah itu wae. Ya. Oh, jadi tambah-tambahin meneh, nanti ujiannya tambah banyak. Ujiannya tambah banyak, musibahnya tambah banyak. Sampean saumpama kepingin, oh hati istrinya itu senang. Oh ya wis engko tak tukono ngene tangan. Waduh ditagih terus sampean. Nah, tapi kalau saumpama jenengan punya, oh langsung diberikan. Oh dia senang. Surprise. Ada surprise. Kalau punya langsung diberikan. Kalau punya lah. Tapi kalau jenengan itu janji, waduh ditagih sampai lah ditagih terus. Itu gambarannya. Jadi lewat apa mujahidinnya supaya kita tahu mujahidnya. Maka Allah ya lewat kalau sama istri ya lewat istri kita. Nagih terus itu menunjukkan bahwa teman apa enggak. Ya. Lewat situ. Teman apa enggak. Nah, kalau sudah begitu muncul, waduh, iki kudu sabar iki. Gak sabar ya apa iki? Sabar. Astagfirullahaladzim, sabar begitu. Sabar. Ya, ujian paling berat itu kan ya di istri itu. Ujian yang paling berat. Dan istri juga terbalik, Ustaz. Ya, istri yang terberat di suaminya. Nah, itu terbalik begitu biasanya begitu. Nah, apa sebabnya diberikan ujian itu? Yaitu kalimat yang pertama muncul dari kalimat qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Atau saya terima nikahnya si A binti si B dengan mas kawin dibayar tunai. Habis itu sampean akan muncul ujian. Semakin banyak ujian, maka semakin cepat akan naik derajat. Maka kalau dapat ujian, waduh ya Allah, kok ada ujian terus nggak apa-apa. Anggap saja, Allah akan memberikan semakin cepat derajatnya. Masih gulung kuming. Anggap saja ini adalah untuk meningkatkan derajat kita. Tapi ya apa tuh niku? Sing ngomong durung tentu iso. Ngomongnya melakukannya itu juga luar biasa Ustaz itu. Ngomongnya enteng Ustaz gitu. Ngomongnya enteng. Sama-sama belajar gitu loh. Ya, sama-sama.
Selamat Ya. penuh tambahan iman kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, Ustaz. Insya Allah itu. Memang ada adanya Ustaz itu. Saya pernah dengarkan. Pernikahan itu adalah separuh dari iman gitu loh Ustaz. Iya. Separuh dari ibadah. Itu ada Ya. adanya Ustaz. Itu ada. Tapi yang setiap ucapan kita, itu setiap ucapan kita akan muncul janji itu Quran. Rizky 62 pernah ini. Akasiban nas ayyutraku ayyakulu. Nah, itu ayyakulu. Setelah mengucapkan berkata amanna wa hum la yuftanun, kemudian tidak diuji, bukan, pasti akan muncul ujian. Maka hati-hati dengan lesan kita. Hati-hati dengan lesan kita. Ya itu loh yang Ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. yang separuh dari ibadah itu Ustaz. Apa betul? Oh, ada itu. Nanti saya carikan hadisnya. Tolong di-share ya Ustaz ya. Ya, insya Allah. Pak Sambi tinggi ini. Betul. Soalnya itu melaksanakan separuh dari ibadah Pak Agus. Ojo, kemudian separuh dari ibadah, kepengen ibadah terus nikah terus ya, nggak begitu Pak. Ustaz suka sama Ustaz. Bu Dwi, masuk suaranya. Kamu nututi Pak. Nggak terasa Pak Ustaz. Ya, nggak terasa. Iya. Suaranya masuk. Speakernya kan masih nyala, nggak terasa. Lah, kalau ketua kelasnya terus nggak susah dimatikan, siapa sih matikan ini? Ketua yayasan. Wali kelas Bu Dewi itu kelasnya Pak Samidi. Saya sebenarnya bisa, tapi saya menggunakan tab ini nggak bisa, nggak seperti saya menggunakan apa? Saya belum bisa, caranya belum bisa. Memang nggak bisa Ustadz, saya sudah berusaha juga yang co-host nggak bisa matikan ini tadi. Oh gitu ya. Bu ketua kelas, monggo, saya kembalikan. Bu ketua kelas itu sakti Ustadz. Baik Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan atau sudah cukup ya, sudah jam 6.45 dan nanti sudah acara. Baik, kita memasuki di penghujung acara, yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Haji Abdullah Wahid yang sudah berbagi ilmunya, sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Dan terima kasih buat Jawati yang sudah membacakan hadis-hadis. Terima kasih juga kepada segenap pengurus pengajian online Asifa. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah yang sudah setia bergabung di kajian pagi ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan mohon maaf lahir dan batin bila ada tutur kata yang kurang pas dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Sebelum kita serahkan kepada Ustadz untuk berdoa, saya mohon undur diri, pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dirdi. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akhiri dengan doa. Tapi sebelum doa saya tanya, apa coret-coretan saya ini masuk di kelihatan? Masuk Ustaz, kelihatan Ustaz. Ya, masuk. Gambarnya cucu saya itu morat marit gitu. Iya. Kenapa begitu ini Ustaz? Nah itu kan kalau ada pulpennya, kalau itu kan lebih enak kalau dijarak-jarak itu ada. Dari suratnya di bawah itu. Baik, kita akhiri dengan doa. Kita mohonkan kepada Allah dengan hati yang ikhlas, kita pasrahkan semuanya. Mudah-mudahan harapan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengkabulkan segala doa, menerimanya dengan baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم يا الله أنت الغفار أنت الغفار أنت الغفار إنك غفور رحيم وأنت أرحم الراحمين Allahumma ya Allah, Engkaulah ya Allah Maha Pengampun atas segala dosa ya Allah. Dan Engkau Maha Kasih Sayang atas segalanya ya Allah. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta. Khalaqtana wa nahnu abduka. Wa nahnu ala ahdika wa wa'adika mastata'na. Na'udhu bika min syari ma sana'na. Nabu'u laka bini'amatika alayna. ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم ya Allah ampuni kami ya Allah kami datang kepadamu ya Allah membawa dosa-dosa kami ya Allah maafkan ya Allah maafkan dosa-dosa kami ya Allah karena Engkaulah yang Maha Pengampun atas segala dosa Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا Allahumma ya Allah ampuni kami ampuni kedua orang tua kami kasih sayangilah ya Allah kasih sayangilah ya Allah tempatkanlah ya Allah tempatkanlah yang di tempat yang mulia di sisimu ya Allah Allahumma ya Allah jikalau orang tua kami sudah meninggalkan kami ya Allah berikan yang tempat yang mulia ya Allah berikan tempat yang mulia ya Allah dan jikalau masih berada di sisi kami ya Allah berikan ya Allah kesempatan kami ya Allah berikan kesempatan kami ya Allah untuk mendapatkan surga karena berbakti kepadanya ya Allah berikan kesempatan kami ya Allah untuk mendapatkan surgamu karena berbakti kepadanya Allahumma ya Allah ampuni kami ampuni istri kami ampuni suami kami ampuni anak-anak kami ya Allah ampuni semuanya ya Allah kaum muslimin dan muslimat Allahumma ya Allah mudahkan atas segala urusan kami mudahkan atas segala urusan kami berikan jalan keluar ya Allah setiap permasalahan kami berikan ampunan ya Allah setiap dosa-dosa kami ya Allah Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya Allah la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma ya Allah jangan kau sempitkan hati kami ya Allah sesudah kau berikan petunjuk kepada kami ya Allah ya Rahman ya Rahim Allahumma ya Allah ya Razzaq wa anta arhamur rahimin Allahumma ya Allah Engkaulah ya Allah Maha memberikan rezeki ya Allah Engkaulah yang Maha memberikan rezeki dan Engkau Maha kasih sayang ya Allah ya Allah jikalau rezeki kami masih ada di langit ya Allah turunkan ya Allah jikalau rezeki kami masih ada di dalam bumi ya Allah keluarkan ya Allah jikalau rezeki kami masih jauh ya Allah dekatkan ya Allah dekatkan ya Allah jikalau rezeki kami ya Allah masih ada banyak kesalahan ya Allah maafkan ya Allah maafkanlah ya Allah Allahumma ya Allah berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah Engkaulah ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih Sayang ya Allah Engkaulah yang Maha Aziz dan Maha Hakim dan Engkaulah yang Maha Kasih Sayang ya Allah Allahumma ya Allah penduduk kami penduduk Indonesia ini ya Allah banyak yang muslim ya Allah banyak yang muslim ya Allah berikan petunjuk pada pemimpin-pemimpin kami ya Allah berikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah hanya Engkaulah ya Allah hanya Engkaulah tempat kami mengadu ya Allah Allahumma ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar Allahumma ya Allah jikalau masih ada saudara kami
atau bahkan kami ya Allah, anak-anak kami yang hari ini masih sakit ya Allah, yang hari ini masih sakit ya Allah, berikan ya Allah kesembuhannya ya Allah, berikan kesembuhan ya Allah, berikan kesembuhan ya Allah. Allahumma ya Allah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, saya mohon maaf karena tidak bisa melanjutkan taksin karena saya harus datang di acara yang lain. Ustaz. Tutup. Matur nuwun Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Bu Ririn, Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat wabarakatuh. semuanya. Rin, Buati. Ya, Bu Ririn. Bu Wati datang ya nanti. Bu Wati ikut Enggak ya. bisa, Bun. Oh ya udah nanti bukunya